Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna astaqal kalami kalamullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah fa inna kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Amma ba'd, ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin dan kaum muslimat, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita semuanya. Dan insyaallah ta'ala pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan bab yang berkaitan tentang kematiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni babu ma jaa fi wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala yang berkaitan tentang kematiannya atau wafatnya kekasih kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita masuk pada hadis yang nomor 388. Hadis ini adalah hadis yang dhaif, ya, tapi kita baca saja. Haddatsana Al-Hasan ibnu Sabbah Al-Bazzar qala haddatsana Mubashshir ibnu Ismail an Abdurrahman ibnu Al-Alla an abihi an ibni Umar an Aisyah qalat, bersumber dari sahabiyah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha yang mana beliau mengatakan, la ahbitu akhadan fahauni mautin ba'da alladhi ra'aitu min siddati mauti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, tidaklah aku membayangkan kematian seseorang, ya, yang dimudahkan ketika dia itu wafat, setelah aku melihat beratnya kematian yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelaskan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala, kalimat la ahbitu ahadan bihauni mautin ba'da alladhi ra'aitu min siddati mauti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Law annaha alimtu anna ahadan mata maitatan hayyinah sahlah laisa fiha waj'un wala alamun wala ta'bun lam takum li tuhbitahu. Ya, kalau aku tahu ada seorang yang dia itu meninggal dunia, yang mana kematiannya adalah kematian yang mudah, tidak, yaitu tidak merasakan nyeri dan juga tidak merasakan sakit, lam takum li tuhbitahu, ya, maka nyawa itu tidak akan tercabutkan di dalamnya. Ya anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam asabahu fi lahadatihi al-akhirah inda mautihi siddatan waj'un sadid. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau meninggal dunia, maka apa yang dengan fadilahnya yang kuat, fadilahnya yang bagus,
maka beliau itu memiliki rasa sakit yang kuat ketika beliau itu meninggal dunia. Wa huwa afdalu ibadallah wa khairu khalqillah. Yang mana kita tahu bahwasanya beliau adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki keutamaan-keutamaan. Dan beliau adalah sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa? Beliau meninggal dunia dalam keadaan yang sangat berat sekali, atau sangat sakit sekali. Tetapi hadis ini adalah hadis yang dhaif. Ada penguat hadis yang lainnya, wa ma yusibun nabiy sallallahu alaihi wasallam min siddatil marad wa sakaratil mauti bisababi anna lahu ajrain indallah. Ketika ada seseorang yang ditimpa dengan sakit, ya, atau dia itu akan meninggal dunia atau sakratul maut, maka dia itu akan mendapatkan 2 pahala. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala min hadis Ibnu Mas'ud, dari hadis Ibnu Mas'ud, qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi maradihi wa huwa yu'aqu wa'kan sadidah. Bahwasanya aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau dalam keadaan sakit. Ya, yang mana sakitnya itu adalah sakit yang sangat keras sekali. Ya, sakit yang keras. Ini menunjukkan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang manusia biasa. Ya. Beliau juga mengalami yaitu rasa sakit. Wa qultu, kemudian aku berkata kepadanya, innaka la taw'aqu wa'kan sadida. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya engkau telah sakit keras. Qultu, maka beliau mengatakan, inna dzaka bi anna lakal ajran. Maka dengan itu engkau akan mendapatkan 2 pahala. Qala ajal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan benar. Kemudian beliau bersabda, ma min muslimin yusibuhu adan illa hatallahu anhu khotayahu kama tahatu warakus sajar. Setiap muslim yang dia ikut ditimpakan suatu musibah, ya, suatu penyakit, ya, atau suatu gangguan atau suatu musibah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosa-dosanya. Semisal pohon yang dia itu menggugurkan daunan-daunannya. Kita lihat bahwasanya pohon seperti pohon jati, ya, ada musim-musim dia itu musim gugur, ya, musim daun-daunnya itu akan rontok, ya. Dan kadang-kala juga ada musim adalah musim semi, musim tumbuh-tumbuhannya tanaman-tanaman mulai berbunga, mulai berbuah, mulai muncul kehijau-hijauan dari daun-daunan yang ada. Maka dengan hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim ketika dia itu meninggal dunia, maka berbagai macam cara dia itu menggapai sakratul maut. Ada kalanya Allah Subhanahu wa taala mudahkan dia ketika nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya juga dia itu akan mengalami sebuah kesulitan-kesulitan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, jika ada seorang muslim yang dia itu tertimpa suatu musibah dan dia itu bersabar di atas musibah tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dia itu dosa-dosanya. Maka salah satu hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita itu rasa sakit, kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita itu musibah-musibah, entah itu musibah harta, kekurangan harta, ya, musibah rezeki kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, musibah kita ditinggal mati oleh keluarga-keluarga kita atau sanak saudara kita, ya, musibah kita ditimpakan ujian-ujian yang lainnya. Jika kita itu bersabar, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala yaitu akan menggugurkan dosa-dosa kita semuanya. Hadis yang selanjutnya adalah hadis yang sahih 389. Haddatsana Abu Quraib Muhammad ibn al-Alla
Qala haddatsana Abu Muawiyah an Abdurrahman ibn Abi Bakr wa huwa ibnu Mulaki an ibni Abi Mulaikata an Aisyah qalat, bersumber dari sahabiyah Aisyah radhiyallahu taala anha, lamma qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtalafu fi dafnihi, tatkala Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka para sahabat dan juga keluarganya mereka berselisih di manakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dikebumikan. Faqala Abu Bakar, maka Abu Bakar, karibnya sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling dekat, sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma nasituhu, aku pernah mendengar ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu yang aku itu tidak lupa dengannya. Qala, maka beliau mengatakan, ma qabadallahu nabiyyan illa fil mawdi alladhi yuhibbu an yudfana fihi. Maka jika Allah Subhanahu wa taala mewafatkan seorang nabi, kecuali dia itu akan dikuburkan ke suatu tempat yang beliau itu suka dengannya, yang beliau suka dengannya. Adfinuhu fi mawdi'i firasi, ya, kemudian kuburkanlah di tempat tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini yaitu adalah hadis yang sahih. Ikhtilafuhum radhiyallahu anhum fi dafnihi min jihatain. Di dalam hadis ini ada isnad yang bernama Abdurrahman ibnu Abi Bakar al-Malikiyu, yang mana beliau adalah dhaif, lemah. Tetapi hadis ini sahih karena banyak sekali syawahidnya. Ada hadis-hadis lain yang menjadi penguat dari hadis yang mulia ini. Dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala, ikhtilafuhum radhiyallahu anhum fi dafnihi min jihatain. Maka para sahabat mereka itu berselisih di dalam penguburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ula hal yudfan aw la yudfan. Mereka itu berselisih apakah jenazahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikubur ataukah tidak. Nah, apakah kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikubur ataukah tidak. Wasaniyah, perselisihan yang kedua, in kana yudfan fa fi ayyi makanin yudfan sallallahu alaihi wasallam. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikebumikan, maka di manakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dikebumikan, ya, atau akan dikuburkan. Faqala Abu Bakar, sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sayyan ma nasitu hadza li ta'kidil khabar wa tasbitahu. Hadis ini diberikan penjelas dan penguat oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu tentang wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ma qabadallahu nabiyyan illa fil mawdi alladhi yuhibbu an yudfana fihi wa huwa sallallahu alaihi wasallam qubida fi hujrati Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ala firashiha. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau meninggal dunia di tempat tidurnya siapa? Di tempat tidurnya Rasulullah, di tempat tidurnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian fattafaqus sahabatu radhiyallahu anhum bina'an ala hadzal hadits wastinadan ila hadhihi riwayah alladhi naqalaha as-Siddiq al-ummah radhiyallahu anhu ala dafnihi sallallahu alaihi wasallam fi mawdi'i firasihi. Kemudian bersepakatlah para sahabat radhiyallahu taala alaihim ajmain agar dikuburkan jenazahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu di rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang mana kita mengetahui semuanya bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu akan meninggal dunia, maka beliau bermusyawarah dengan siapa? Para istrinya, ya.
Kemudian di mana para istrinya itu bersepakat memenuhi permintaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 1 pekan sebelum beliau meninggal dunia. Beliau ingin dirawat di rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha sampai beliau itu meninggal dunia. Fakhafara Abu Talhah radhiyallahu anhu tahta firashihi alladhi mata alaihi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian digalinya kuburan tersebut atau liang lahat tersebut oleh sahabat Abu Talhah radhiyallahu taala alaihim ajmain tahta firashihi, di bawah kasurnya. Tempat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia dan beliau dikuburkan di bawah kasurnya beliau. Dan ini juga menjawab dari pertanyaan ya dari para penyembah kubur yang mereka berdalil dengan kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di dalam Masjid Nabawi. Ya. Mereka berhujjah sebagai seorang kuburiyun, ya, orang yang dia pemuja kuburan, menyembah kuburan, dia salat di dalamnya, dia berpuasa di atasnya, membaca Quran di atasnya, dan juga meminta-minta kuburan, meminta sesuatu di dalam kuburan. Mereka berhujjah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu kuburannya beliau masuk di dalam Masjid Nabawi. Maka kita juga bisa menjawab, ya, jawaban yang pertama bahwasanya apa? Dulu kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah melaknat, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajidah. Ya. Di masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan nasihat kepada kita semuanya, bahwasanya beliau melaknat orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan apa? Kuburan-kuburan para nabi-nabi mereka menjadi apa? Masjid, tempat untuk beribadah. Yang kedua, bahwasanya Masjid Nabawi tidak dibangun di atas kuburan. Ya, Masjid Nabawi di awal bukanlah dibangun di atas kuburan. Bahkan masjid tersebut dibangun semasa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, dan ketika beliau tinggal di kota Madinah membuat yaitu pemerintahan di atasnya, ya, di kota tersebut. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabatnya untuk menuntut ilmu dan juga majelis-majelis ilmu di dalamnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu membangun masjid, ya, yang mana kita kenal sekarang dengan nama Masjid An-Nabawi. Di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membangun Masjid Nabawi ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah membangun masjid, ya, dengan tujuan memasukkan kuburan di dalamnya. Ya. Yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah dikubur di dalam masjid, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa di dalam masjid ini ada orang saleh yang dikuburkan. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu kala dikuburkan di dalam rumahnya sendiri, bukan di dalam masjidnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga sebagai dalil bahwasanya para sahabat mereka tidak menempatkan kuburannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam yaitu masjidnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, sesungguhnya, ya, yang kita ketahui dimasukkannya rumah-rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam areal masjid, di dalam perluasan Masjid Nabawi, termasuk di dalamnya rumah Aisyah, tidak berdasarkan persetujuan dari semua sahabat, ya, tidak berdasarkan dari persetujuan semua sahabat. Hal ini terjadi sesudah sebagian besar para sahabat mereka itu telah tiada. Ya, sebagian para sahabat mereka itu telah tiada kurang lebih pada tahun 94 Hijriah. Ya. Dan perbuatan memasukkan kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam perluasan masjid tidaklah dibenarkan oleh para sahabat. Ya. Di antara orang-orang yang menentang pada saat itu siapa? Seorang tabi'in bernama Sa'id ibnu Musayyib rahimahullahu taala alaihim ajmain. Ya. Kemudian yang kelima, kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah berada di dalam areal masjid. Sampai kemudian kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimasukkan ke dalamnya.
Ya, pada awalnya apa? Beliau itu apa? Berada di luar masjid, di rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian setelah perluasan Masjid Nabawi, ya, dan Masjid Nabawi tidaklah dibangun di atas ruangan tersebut. Tapi apa? Terdapat pelindung dinding-dinding yang membentuk ruang segitiga, tidak mengarah ke kiblat, ya, tidaklah mengarah ke kiblat. Dinding bagian utara dibuat sedemikian rupa sehingga orang yang dia itu sholat di utaranya tidak menghadap ke arah kuburnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala alaihim ajmain. Tapi terlepas dari permasalahan ini, yang jelas bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang pertama kali ya sangat getol dan sangat kuat untuk memerangi kesyirikan-kesyirikan. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kita untuk semuanya untuk tidak berbuat syirik, ya, dan juga sebagai tugas para nabi dan tugas para rasul, mereka menyampaikan kepada umatnya untuk memurnikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah di awal ketika beliau masih hidup sudah melaknat pelaku-pelaku dari orang-orang atau umat-umat sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi sebagai masjid. Maka tidak bisa dijadikan hujjah bahwasanya apa? Kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berada di dalam perluasan Masjid Nabawi dijadikan hujjah bolehnya kita membangun sebuah kuburan di salah satu masjid yang kita bangun. Kemudian yang selanjutnya, di awal kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membangun masjid yang tidaklah memasukkan kuburan baqi, ya, tidak menjadikan kuburan baqi yang mana di dalamnya sudah terkubur para jenazah, ya, para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun Masjid Nabawi di tempat yang lainnya. Adapun kematiannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau dikuburkan di dalam rumahnya, ya, bukan dikubur di Masjid Nabawi, ya, bukan dikubur di dalam masjidnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hujjah yang terakhir bahwasanya para sahabat juga setelah menolak, ya, para sahabat andaikan mereka itu tahu bahwasanya amalan ini adalah amalan yang baik, pasti meletakkan jenazahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di saat itu di dalam masjidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang selanjutnya, hadis nomor 390. Haddatsana Muhammad ibnu Bashar wa Abbas al-Anbari wa Sawar ibnu Abdullah wa ghairu wahidin qalu haddatsana Yahya ibnu Su'aidin an Sufyan as-Sawri an Musa ibnu Abi Aisyah an Ubaidillah ibnu Abdullah ad ibni Abbasin wa Aisyah anna Abu Bakar qabbala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'dama mata, bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mencium ya keningnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau telah meninggal dunia. Dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, kana Abu Bakar radhiyallahu taala anhu fi baitihi fil aliyah fa arsalu ilaihi faja'a wan nasu mustami'una haula baiti Aisyah. Bahwasanya Abu Bakar mereka itu berkumpul dengan sekian banyak sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu di sekitar rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Fa talaba an yufsaha lahu tariq. Maka beliau meminta untuk dilebarkan jalannya, ya, diluaskan jalannya. Wadakhala wan Nabi sallallahu alaihi wasallam muhattah. Kemudian beliau masuk ke rumahnya Aisyah dan wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tertutup. Fakashafal hita'a an wajhihi wa arafa annahu sallallahu alaihi wasallam qad mata. Kemudian disingkapnya tutup dari muka tersebut, dari wajah tersebut, dan mengetahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Fawada'a fammahu radhiyallahu anhu baina ainai khubbihi sallallahu alaihi wasallam ala jabhatihi. Kemudian beliau itu mencium keningnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara dua matanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yustafadu minhu jawaju takbiril mayyit. Dalam hadis ini ada faedah bolehnya kita itu mencium orang yang telah meninggal dunia. Ya, misal an yaqabbal al-insan jabhata walidihi. Misal seorang anak yang dia itu mengetahui orang tuanya telah meninggal dunia. Bolehnya seorang anak dia itu mencium kening kedua orang tuanya.
Aw alimin ba'da wafatihi ala sabili tawdi'i lahu, atau sahabat kita atau orang alim atau seorang ulama yang telah meninggal dunia, bolehnya kita itu memberikan yang kecupan di keningnya sebagai benda perpisahan kita dengan beliau. Kemudian hadis yang nomor 391, haddatsana Nasr ibn Ali al-Jahdami. Hadis ini adalah hadis hasan. Qala haddatsana marhum ibnu Abdul Aziz al-Attar an Abi Imran al-Jawni an Yazid ibni Babanus an Aisyah an Abu Bakrin dakhala ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi fawada'a fammahu baina aynayhi wa wada'a yadayhi ala sa'idayhi wa qala wa nabiyahu wa safiyahu wa khalilahu. Bahwasanya sahabat Abu Bakar masuk di dalam kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha tatkala beliau telah meninggal dunia. Kemudian beliau itu mengucap di antara kedua matanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua lengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan wa nabiyah, wahai nabiku, wa safiyah, ya wahai zat yang maha tulus juga, wahai kawanku yang tulus, wa khalilahu, dan juga wahai kekasihku, wahai karibku, wahai temanku. Fahadal hadis, dengan hadis ini menunjukkan tentang kesedihannya para sahabat, ya, kesedihannya para sahabat ketika mengetahui kematiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, tidak kita banyak menjelaskan hadis ini. Hadis yang selanjutnya juga adalah hadis yang sahih. Haddatsana Bisr ibnu Hilalin As-Sawaf Al-Basri qala haddatsana Ja'far ibnu Sulaiman an Sabit an Anas, bersumber dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu. Lamma kana al-yawm alladhi dakhala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Suatu hari tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Madinah. Adha minha kullu syai'in. Di saat itu bercahayalah seluruh penjuru dari kota Madinah. Semuanya bergembira dengan kedatangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma kana al-yawm alladhi mata fihi adlama minha kullu syai'. Maka tatkala kematiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari itu berubah menjadi gelap gulita. Ya, semuanya sedih. Wa ma nafatna aydina min turab. Yang mana di hari itu tangan-tangan kami tidak melepaskan ya tanah-tanah maupun debu-debu. Wa inna la fi dafnihi sallallahu alaihi wasallam hatta ankarna qulubana. Tatkala kematiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami ini bersama para sahabat-sahabat yang lainnya untuk menguburkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam liang kuburnya, sehingga hati-hati kami ini tidaklah percaya dengan kematiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kematiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah jelas, ya, bahwasanya beliau adalah manusia dan juga beliau juga mengalami seperti kita semuanya. Beliau juga sakit, ya. Beliau juga akan meninggal dunia dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kematiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah musibah yang paling besar. Ya, musibah tanda dengan dekatnya hari kiamat. Ya, musibah juga bagi para sahabat alaihi salatu wassalam. Ya, mereka itu radhiyallahu taala alaihim ajmain, mereka sangat sedih dengan kematiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka itu berselisih, tidak ada yang menjadi penengah. Ya, ketika ada sesuatu lagi maka terputusnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terjadi pada zaman sekarang. Ya, ketiadaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali mulut-mulut yang jahil. Banyak sekali mulut-mulut yang kotor. Di antara kita banyak yang menghina negeri Arab. Di antara kita banyak menghina sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kita banyak menghina hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tetapi apa? Kalau kita melihat sifat tawadhu dan sifat baiknya para sahabat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih ada, mereka sangat memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yusawwaru Anas bin Malik radhiyallahu taala alaihim ajmain fi hadzal hadis lawatul qulub.
sahabat Anas radhiyallahu ta'ala anhu menunjukkan pada hadis ini bagaimana lemahnya hati-hati mereka, ya, wa alamun nufus wastidadul khitab ala sahabati radhiyallahu anhum yauma mata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sangat kerasnya khitab, ya, yang disampaikan kepada para sahabat di hari kematiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayudhkaru Anas mawazinatan bainal yaumil ladzi attala fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bitul'atihil karimah dakhilatul madinatin nabawiyah. Di sini beliau sahabat Anas menceritakan bagaimana kisah awal kemunculannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, awal ketika beliau hijrah dari kota Makkah menuju ke kota Madinah, ya. Maka penduduk Madinah mereka itu sangat senang sekali dengan kedatangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sangat berbeda dengan hari kematiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hari kematiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka itu sangat sedih, ya, sangat kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Wa dafnu sahabati lahu min dalaili mautihi sallallahu alaihi wasallam wa fihi raddun ala man yaz'um anna nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yamut. Dan dikuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh para sahabat menunjukkan apa? Bahwasanya beliau adalah manusia dan beliau telah meninggal dunia. Dan ini membantah bahwasanya beliau itu masih hidup. Idz law kana haqqan lakana ma'na dzalika anna sahabata dafanu nabiyahum sallallahu alaihi wasallam wa huwa hayyun. Andaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masih hidup, maka tidak mungkin para sahabat itu apa? Mengubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau itu masih hidup. Fan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qad mata mautan haqiqiyan bi'tibari hadhihi al-hayatid dunya lakinnahu hayyun qabrahu hayatan barzakhiyah. Tetapi apa hakikat dunia, beliau itu telah meninggal dunia. Tapi beliau itu hidup selamanya dalam arti apa? Kuburannya itu akan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan syiar-syiarnya akan terus ada. Sunnah-sunnah beliau juga akan selalu ditegakkan oleh para pengikut salafus saleh. Akan selalu ditegakkan oleh orang-orang yang mereka itu mengikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai nanti dengan dekatnya hari kiamat. Bahkan siapa Isa, yaitu seorang nabi, yaitu Nabi Isa alaihi salatu wassalam, ketika beliau nanti akan turun ke dunia di akhir zaman, beliau mengikuti apa syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah beliau mengambil syariatnya sendiri yang telah dahulu kala. Hadis yang selanjutnya adalah hadis yang sahih pula. Haddatsana Muhammad ibnu Hatim qala haddatsana Amir ibnu Saleh an Hisam ibnu Urwah an abihi an Aisyah qalat tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal Isnin. Bersumber dari sahabiyah Aisyah, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal pada hari Senin. Ya, beliau meninggal dunia pada hari Senin. Fihi tahdidul yaum alladzi mata fihi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menjelaskan tentang hari, ya, hari kematiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau meninggal dunia pada hari Senin. Wa hadha mahallu ijma' wa huwa al-yawm alladhi wulida fihi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini juga menjelaskan tentang hari kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau dilahirkan pada hari Senin dan juga beliau meninggal dunia juga pada hari Senin. Hadis yang selanjutnya juga adalah hadis yang sahih. Haddatsana Muhammad ibnu Abi Umar qala haddatsana Sufyan ibnu Uyainah an Ja'far ibnu Muhammad an abihi qala qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal Isnaini famakasa dzalikal yauma wa lailatas Tsulasa wa dufina minal lail. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia angkat ruhnya pada hari Senin. Kemudian beliau itu, jenazahnya beliau itu yaitu di dalam rumahnya Aisyah pada hari Senin dan juga pada malam Selasa. Wadufina minal laili, dan beliau dikebumikan pada yaitu malam Rabu tengah malam.
ya pada hari Selasa malam Rabu tengah malam. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala ay lailatul arbi'a, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia pada hari Senin dan beliau dikebumikan pada hari Selasa malam hari Rabu. Ya, dan pada hari itu terdengar cangkul-cangkul ya yang mereka itu menggali kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad dzakara ba'd ahli ilm anna dafna ta'akhur ila hadzal waqt yatamakkana an-nas min as-salati alaihi fa kanu yusalluna alaihi sallallahu alaihi wasallam auza'an fi hujrati Aisyah wa hiya la tahtamilu illa li nafrin qalil. Dan kenapa kuburannya Rasulullah dan kenapa jenazahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dikuburkan pada hari malam Selasa? Karena apa? Ruangan atau kamarnya Aisyah radhiyallahu taala adalah kamar yang sangat kecil sekali, sangat sempit, sehingga apa menjadikan para sahabat itu bergantian menyolati siapa? Jenazahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan jenazahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditaruh di kamarnya Aisyah dan para sahabat mereka berganti-gantian untuk yaitu menyolati jenazahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadzal hadis mursal, dan hadis ini adalah hadis mursal. Ya, hadis mursal adalah hadis yang terputus sanadnya di atas para tabi'in. Ya, para tabi'in terputus di atasnya. Lakin jaa fil musnad Imam Ahmad, tetapi ada hadis lain dari Imam Ahmad an Aisyah radhiyallahu taala anha, bersumber dari Aisyah, beliau mengatakan annaha qalat ma alimna bidafni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta sami'tu sautal masakhi min akhiril laili lailatul arbi'a. Ya, tidaklah aku mengetahui tentang waktu dikuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai aku itu mendengar suara cangkul-cangkul di akhir malam, yaitu pada malam hari Rabu, hari Selasa malam hari Rabu sampai dikuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, hadis selanjutnya adalah hadis yang dhaif. Ya, hadis yang dhaif. Tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumul isnaini wa dufina yaumas sulasa. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia pada hari Senin dan beliau dikuburkan pada hari Selasa. Tetapi hadis ini adalah hadis yang dhaif, tetapi yang sahih wallahu taala alam bahwasanya beliau meninggal dunia pada hari Senin dan dikebumikan di kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha, yaitu pada hari Selasa malam hari Rabu. Itu yang mungkin bisa kami sampaikan ayyuhal ikhwah wal akhwat azadallahu wa yakum. Tinggal beberapa hadis yang tersisa ya dari bab ini, tinggal satu bab saja, tinggal dua bab yang berkaitan tentang miras, yaitu harta warisan yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bab yang berkaitan tentang bagaimana ketika seseorang yang dia itu bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pada zaman sekarang banyak orang yang dia itu mengaku orang yang telah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kebanyakan mereka itu telah berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga maka barang siapa yang dia itu berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpinya, maka dia itu telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang benar, karena syaitan tidak bisa yaitu menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.